Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cepi, saya di rumah, pemirsa PAL TV. Senangnya Becak biasa kami setiap pagi menyapa pemirsa yang ada di rumah. Mungkin yang sudah nyampe ke kantor atau justru yang baru siap-siap beraktivitas dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Palembang. Dan pagi hari ini berewangan dengan aku, Bang Cek Midun. Dan juga Coach Amal, pemirsa selama 60 menit ke depan. Dan merapat pukul 10 nanti kita akan membahas informasi yang sudah sesuai dengan tema kita hari ini, ialah pengembangan kearifan lokal dan warisan budaya kota Palembang untuk meningkatkan identitas dan kualitas hidup masyarakat. Dan juga sudah hadir juga bersama kita narasumber yang kompeten ini Midun di bidangnya. Nah, kita sapa langsung. Assalamualaikum Bapak Dr. Andes Haji Ismail Ishak MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi sapaan akrab kalau kita panggil Pak Ishak atau Pak Maelin? Pak Mael. Pak Mael. Cek Mael. Cek Mael. Sebenarnya Kak Amal ini kita pecahnya harus bertanjak juga. Iya. Midun dong. Kalau Cek Kalau Amal kamu pakai apa? usah. Gending, Iya, apa namanya? gending Ya, betul. Jadi memang kita hari ini bakal cerita tentang pengembangan kearifan lokal. Cek Amal dan juga pemirsa yang di rumah ini tentang warisan budaya kota Palembang yang memang kalau budak milenial zaman sekarang mungkin sering terlupa dan memang sering banyak mungkin belum tahunya tentang kearifan lokal. Kan era globalisasi tadi Midun. Betul. Tapi kita jangan tenggelam ya di Ya. daerah itu, di era itu karena memang ada warisan dan juga ada banyak sekali budaya-budaya yang harus dikenalkan oleh gen milenial dan juga gen Z zaman sekarang. Betul. Nah, makanya kita hadir ke sekarang ini Pak Mail secara langsung kita nak cerita Kak Amal. Nah, Pak Mail ini dari datang. Nah, Kabid Pelestarian Sejarah dan Ya. Pengembangan Bina Adat Dinas Kebudayaan. Pembinaan Adat Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Betul. Nah, Pak, sesuai dengan tema kita ini, pengembangan kearifan lokal. Sejauh ini sejauh mana Pak pengembangan kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang? Baiklah, jadi untuk pengembangan kearifan lokal ya, terutama secara umum di Indonesia dan secara khusus di Palembang. Jadi di dalam Undang-Undang 1945 ya, bab 10 itu sudah tertera itu ya untuk pembinaan kearifan lokal ya, saya bacakan ya. Jadi dalam pasal 28 bab 10 dari Undang-Undang Dasar 1945 itu, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat. Jadi sudah di situ tertekan itu seni dan budaya. Seni dan budaya ini kan merupakan kearifan lokal. Dan satu lagi dia dipertegas lagi diikuti ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pokok-pokok pikiran kebudayaan. Nah, di sini tertera lah seluruh untuk kearifan lokal itu ada di undang-undang tersebut. Nah, itu secara umum ya Pak. Nah, kalau Secara umum ya. Nah, ya kita harus membuat PPKD istilahnya kalau ini kan. Setiap dinas kebudayaan yang ada di provinsi, di kota seluruh Indonesia harus ada PPKD-nya untuk menjembati untuk melaksanakan hal seterus 10 pokok pikiran kebudayaan plus cagar budaya jadi 11. Nah, disitulah kita. Nah, untuk Palembang ya kita sudah membuatnya ya, kalau saya tunjukkan ini nih. Ini yang namanya pokok pikiran kebudayaan. Betul. Ini bukti langsung Pak ya. Bukti langsung ya. Ini tim buatnya. Iya. Jadi tim buatnya, bukan dinas kebudayaan sendiri, tapi kita melibatkan berkolaborasi dengan dinas kolaborasi. Pak. Berkolaborasi dengan para cendekiawan, budayawan, sejarawan, dan adat masyarakat seperti itu masyarakat juga, Pak? betul. Jadi di situ sudah kita punya dasar dulu. Jadi untuk menguatkan kita melaksanakan hal tersebut. Setelah itu baru mereka masukan mereka, baru nanti kita aplikasinya. Baik. Nah, itu tadi kalau terkait sudah dituangkan di dalam buku begitu Pak Ya. Tapi kalau dalam program kerja dari Dinas Kebudayaan Pak untuk mensosialisasikan kearifan lokal dan juga warisan budaya ini sendiri dalam bentuk apa Pak selain dari buku tadi Pak? Oh ya, kita kan punya dasar. Nah, di sinilah kita berpijak dari 10 pokok pikiran kebudayaan ini. Apa program-program kita mengacu kepada hal tersebut dia. Jadi kita setiap kegiatan ya kita
mengacu kepada hal-hal tersebut. Karena di dalam 10 pokok pikiran kebudayaan ini tertera, yaitu ada 10 dia ya, saya bacakan. Ada 10, yaitu manuskrip, ya, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan, olahraga, dan satu lagi ditambah dengan cagar budaya. Nah, berpijak dari situlah kita membuat program dengan hal tersebut, ya kita melakukan hal tersebut berdasarkan ini kegiatan-kegiatan program-program Dinas Kebudayaan. Baik, jadi semua itu terjamin begitu Ya. ya Pak. Semua Ya. kegiatan yang dilibatkan oleh Dinas Kebudayaan ada mencakup 10 tadi. 10 Iya, ditambah 1 betul. ada cagar budaya juga Ada ya, cagar Pak? budaya. Terus bagaimana Pak berkolaborasi dengan masyarakatnya sendiri? Ya, kalau berkolaborasi dengan cagar budaya, dengan masyarakat, kalau kita kan ada Dewan Kesenian, Ya. ya di Palembang ini ada pembina adat. Nah, pembina dan pemangku adat di seluruh kecamatan. Jadi di seluruh 18 kecamatan kita sekarang ya di Kota Palembang. Nah, ini kita kolaborasi. Jadi kalau ada kegiatan kita melibatkan mereka ini. Kalau kesenian ya kita ada di KP. Dan selain itu juga kita melibatkan para dosen, para guru dan Aktivis lain ya, sebagainya, betul itu ya, Pak. dan apa yang sosial ya Akademisi seperti juga itu. seperti itu Ya, dilibatkan iya. ya, Pak? Iya, masyarakat ya. Jadi semua lapisan masyarakat dilibatkan begitu. Dilibatkan. Betul, Jadi betul. sangat dekat Karena juga. milik masyarakat ini ya. Ya, betul. Budaya ini ya, kearifan lokal kita. Dan kalau kita bicara di dunia sekarang Pak, di era globalisasi, mungkin tadi sudah kita singgung di awal, bahkan anak muda tuh banyak yang belum tahu Pak tentang kearifan lokal dan juga budaya dari Kota Palembang sendiri khususnya. Dan kalau untuk dari Dinas Kebudayaan untuk memastikan warisan ini tetap akan terjaga Pak, mungkin sampai cucunya kami atau nanti sampai berapa belas puluh tahun berikutnya itu seperti apa Pak? Jadi dari Dinas Kebudayaan kita mengupayakan mensosialisasikan kepada generasi muda, baik melalui pendidikan yang formal maupun non formal. Jadi kita mensosialisasikan. Nah, salah satunya yaitu agar generasi muda mengetahui tentang hal budaya, makanya kita Dinas Kebudayaan Kota Palembang dulunya menjadi satu dengan Dinas Pariwisata, Betul. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sekarang Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata. Ya. Nah, kalau Dinas Kebudayaan ini merupakan jadi hulunya untuk pariwisata. Nah, yang hilirnya yaitu pariwisata. Pariwisata ini mempromosikannya. Nah, kita juga ada istilah kalau anak muda sekarang pageant kan, Ya. ya, atau duta, kalau kita disebut duta budaya, yaitu Cek Ayu, Cek Bagus. Nah, kita ini salah satu corong kita yang Cek Ayu, Cek Bagus ini, duta budaya ini untuk menyebarkan tentang hal budaya dan kearifan lokal yang ada. Betul, jadi Zaman memang dulu Midun ada duta pariwisata dan kebudayaan. Kalau Ya. sekarang itu duta pariwisata sendiri dan duta Betul, kebudayaannya sendiri ya Pak ya. Jadi betul. memang sudah lebih fokus. Betul. Fokus dari duta pariwisata memang fokusnya untuk promosi kepariwisataan Betul. Kota Palembang dan, Ya, juga, betul. dan juga duta budaya ini lebih fokusnya Ke untuk budaya. mempromosikan kebudayaan yang ada di Kota Kebudayaan. Palembang. jadi memang sudah punya perpanjangan lidah masing-masing iya, begitu ya. lebih fokus Betul. lagi. Dan ini. sepertinya memang Dinas Kebudayaan membaca bahwa memang taktiknya adalah melibatkan masyarakat milenial begitu ya. Ya, benar. betul. Karena itu yang Betul. mudah diserap Midun. Iya, betul, mudah betul. diserap informasinya. Iya, betul. Dan sebagai contoh kalau untuk kearifan lokal yang ada di Kota Palembang, Pak, contohnya apa, Pak? Jadi untuk kearifan lokal Kota Palembang ya salah satunya yaitu kita bagaimana masyarakat mengenal permainan tradisional ya. Kan udah langkah nih. Betul. Permainan tradisional ini sangat langka sekarang ini. Karena kita tidak bisa menghindari globalisasi. Ya. Ya, globalisasi ini tidak bisa kita hindari, harus masuk sedunia. Cuman kita bagaimana untuk menyaringnya, ya, menyaring untuk tetap milenial ini mengetahui dan bisa mengaplikasikan. Oh ini ya
kearifan lokal ini seperti tari ya, itu tetap itu kita laksanakan pendidikannya dan lain sebagainya. Benar, karena di sana ada suatu perkumpulan Midun, jadi mereka bisa berkumpul. Ya. Kalau sekarang ini kan bisa zaman gadget Pak, anak-anak muda Iya. biasanya sosialisasinya agak kurang. Iya. Makanya kalau dari tari mereka bisa berkumpul bersosialisasi. Berkumpul, betul, Iya, itulah yang betul. bisa menunjang ada suatu terang lah dari Betul. untuk dari kearifan Iya, lokalnya sendiri ya Pak ya. betul. Nah, kalau kita bicara tentang fokusnya ini kan salah satunya adalah mungkin mengadakan acara Pak Dinas Kebudayaan, Iya. mungkin festival dan lain sebagainya. Karena memang lebih mendekatkan kepada rakyat yang bisa Iya. langsung masuk ke rakyat tanpa kita Iya. harus ngomong begitu ya. Benar. Nah, kalau festival sendiri yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan ada apa aja Pak? Kita di dalam setiap program ada festival atau kegiatan-kegiatan dalam jangka waktu dekat. Pertama tadi kita pemilihan Cak Ayu Cak Bagus. Ya. Sudah itu ini ada lagi. Itu dalam- Maaf ya, dalam- saya ya, lihat di dalam sini program ya. kerja Kemarin juga juga. sempat viral ya Pak ya beberapa waktu lalu festival yang ada Iya, di iya, BKB. iya. Di Nah, itu BKB juga- betul. Betul, Nah, itu itu juga yang melibatkan diadakan. betul oleh Jadi Dinas Kebudayaan. ada dia ini ya, kesenian nih, bidang kesenian itu ada Festival Budaya Palembang. Nah, itu yang diadakan di BKB tadi Pak. Ini yang akan Iya, datang ya, Pak? Yang akan kalau yang kemarin itu seluruh Indonesia yaitu Ya. DKPI yang Serentak ya, diadakan Pak? serentak ya, karena kita jadi tuan rumah dan alhamdulillah tahun kemarin terpilih dan dari itu kan ada 73 anggota DKPI setiap tahun berubah-ubah. Berarti kalaupun kita ini 73 tahun Tahun depan. mendatang Ya, menjadi tahun tuan depan. rumah. Nah, Ya. di situ tumplek blek mengenai budaya. Nah, ini khusus untuk Palembang ya. Yaitu ada ini dari ininya bulan Juni ini akan dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 18 Festival Budaya Palembang Darussalam dalam rangka memperingati ya hari jadi Kota Palembang ya. Ya, jadi dalam hal ini ada kegiatan-kegiatannya ya dan ini juga melibatkan masyarakat. Jadi dari kecamatan 18 kecamatan itu. Jadi diikutsertakan juga ya, Pak? Diikutsertakan untuk kegiatan tersebut. Benar. Nah, pemirsa kita akan melihat lagi, mendengar lagi apa sajakah Ya. Midun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Tapi sudah yang ini pemirsa tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang pagi hari ini dan kita masih ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Ismail Ishak MPD, beliau Kabid Pelestarian Sejarah dan Pengembangan Pembina Adat Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan masih berbicara tentang pengembangan kearifan lokal serta warisan budaya. Benar, Jamal. Pak Mail. Nah, Ya. sesuai dengan yang sebelum iklan tadi Pak, kita sudah sedikit dengar masalah program yang akan Ya. dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ini mengenai festival atau karnaval tadi Pak? Festival. Festival Budayaan yang akan juga diselenggarakan tepat pada ulang tahun Kota Palembang ya Pak Iya, ya? betul. Nah, itu tanggal 16 atau 17 15 Juni? sampai 18. 15 sampai ya. 18 Juni ya Pak? Ulang tahun tanggal 16 16 ya. Oke, berarti serentak dan juga tepat sama dengan ulang tahun Kota Ya, Palembang. untuk memeriahkan. Oke, betul. itu apa saja Pak yang akan dilaksanakan? Jadi kalau Festival Palembang Budaya Palembang Darussalam ini akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Jadi Kota Palembang. 3 hari ya Pak ya? Hari Jadi Kota Palembang dan melibatkan masyarakat ya 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang yang akan dilaksanakan yaitu lomba tari, tari kreasi, rodat, pokoknya yang berhubungan dengan budaya Palembang karena betul ini kan salah satu untuk mengangkat kearifan lokal kita karena kearifan lokal ini memang harus kita jaga ya jangan sampai tergerus dengan budaya-budaya luar iya itu. Jadi memang yang berhubungan dengan seni dan juga kebudayaan akan diangkat begitu ya Pak dalam Iya. festival ini ya? Peserta siapa Pak yang boleh ikut? Peserta Atau kita hanya 18 kecamatan Kota Palembang? tidak, nanti ada pendaftaran Ada ya, pendaftar. yaitu Oh, ada bukan panitianya. pendaftaran. Informasi Oke. lebih lanjut Karena nanti Pak ya? Iya. Karena di Dinas Kebudayaan sendiri kita terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretaris ya, Ya. sekretariat, bidang kesenian, bidang
apa SDM yang mengurusi tentang salah satunya Cik Ayu Cik Bagus, Ya, kalau proker-proker kesenian ya, lah ya, Pak, ya. tentang kesenian ya. Kesenian itu cagar budaya, bidang cagar budaya yang ngurusi cagar budaya yang ada di Kota Palembang, dan bidang saya yaitu sejarah tradisi dan juga Pembinaan pembinaan adat. ya Ya. adat. Nah, di situ kita melibatkan di situ ya. Banyak sekali lapisan Betul. masyarakat juga yang akan Ya, terlibat. masyarakat, Setelah dari karnaval, festival tadi Pak, untuk bulan Juli dan juga sampai mungkin bulan mendatangnya, adakah lagi rencana yang akan dilakukan? Ada. Jadi kita ada program-program kan. Salah satunya nanti tanggal 24 Juni ya. Kita ada kegiatan yaitu namanya Palembang Gala. Palembang Gala. Nah, Palembang Gala itu ya sama mencakup tentang budaya, tentang seni di dalamnya kan, tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan budaya-budaya dan kolaborasi. Mungkin ada dari masyarakat, dari pemuda yang ingin menampilkan kolaborasi antara budaya Palembang atau Indonesia dengan budaya luar. Oke, jadi itu mengarah kita ke ya- film atau mengarah ke Enggak, mana Pak? suatu kegiatan Oh, kegiatan aja, ya, oke. kegiatan. Palembang Gala. Palembang Gala, lokasinya di BKB, tepatnya di pelataran Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Baik. Nah ini kalau kita bicara tentang budaya Pak, yang mungkin sudah sedikit ditinggalkan begitu atau dilupakan oleh masyarakat Kota Palembang, boleh Pak diceritakan budaya-budaya apa saja Pak yang memang harusnya kita pakai tuh sehari-hari yang bisa jadi kearifan lokal begitu Pak? Jadi seperti ini, kita pengertiannya dulu ya. Kearifan lokal, apa yang dinamakan kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu menyajikan cara pandang suatu kelompok atau masyarakat terkait suatu hal atau isu berdasarkan nilai-nilai luhur yang mereka hayati. Nah, sementara kebudayaan lokal adalah produk dari kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diwariskan turun-temurun. Jadi budaya itu, tapi dia ini tidak bisa dipisahkan antara kebudayaan dan kearifan lokal. Jadi kearifan tadi adalah cara pandang, Iya. kebudayaan Kalau tadi budaya sudah itu warisan begitu ya. dan juga sudah merupakan suatu kebiasaan dan juga Iya. sudah menjadi produknya Jadi, yang akan salah dilakukan. satunya budaya yaitu ini. Tanjang, Palembang ya. Betul. Yang seperti Ada saya produknya, pakai ada produknya, outputnya ya, Pak, ya? ada outputnya. Pakai kalau ini songket, tapi kalau untuk Sewet itu, Pak, ya? Iya. Jadi kalau untuk orang laki-laki Palembang bisa dia jadikan sewet, bisa jadi Rumpa. rumpa. Ya, ini rumpa ya. Nah, ini pakaian ini baju. Ya, baju Palembang juga ini. Jadi ya. itu sebagai pakaian dinas harian di Oh disebut iya, atau kita enggak kan Pak? di Palembang ini untuk mengenalkan salah satu budaya Kota Palembang, yaitu dengan memakai pakaian Palembang. Iya. Yaitu pemerintah kita sudah ada perwalinya. Betul. Perwali nomor 3 tahun 2018, Iya. yaitu setiap hari Kamis kita memakai itu seluruh dinas yang ada di Kota Palembang, baik pemerintah, BUMD maupun BUMN. Nah, Jadi iya, benar, untuk iya. menunjang lagi Jadi kita- kearifan Bahkan sekarang juga di kantor besar juga sudah ada apa Oh Pak? betul, Tanjak lambang ya, ya, Pak? Iya, tanjak. lambang tanjak. Iya, Jadi itu. tidak hanya dipakai tapi Iya. dari luar pun Dari sudah luar. terlihat Iya, ya. itu. Jadi orang datang, oh iya ya, ini di Palembang. sudah ada loh. identitas Iya, Pak. identitas, Nah, betul. identitas Palembang sudah ada tanjaknya nih di Iya, gerbang ataupun betul. di Betul. depan halaman Iya, iya, kantor-kantor yang ada di Kota Palembang atau Sumsel juga sudah bisa digaungkan juga ya. Betul. mungkin Iya, ya, itu benar. sudah banyak. digaungkan itu, Iya. baik provinsi maupun kabupaten kota ya, khususnya Benar. Kota Palembang. Nah kalau kita bicara tentang kendala dan juga mungkin tantangan Pak dari Dinas Budaya, mungkin kan warga kita, masyarakat kita cuma berbeda-beda pemikirannya Ya. terkait dengan kearifan lokal dan budaya. Seperti apa Pak Dinas Kebudayaan melihat Tantangan kendala dan apa? Iya. tantangan yang untuk mensosialisasikan ini sendiri? Jadi kalau kendalanya yaitu kita kan SDM yang ada di Dinas Kebudayaan kan terbatas ya. Ya. Ya, jadi kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu sangat terbatas, tetapi sekarang dalam arti kata karena kemajuan teknologi, kalau dulu ya kita mau door to door kan, Iya. istilahnya. Kalau sekarang kan sudah melalui gadget kan, Iya, betul. melalui IG, melalui Sosial media, Facebook iya. dan lain sebagainya. Jadi sudah bisa kita atasi untuk itu. Nah, untuk apa tadi?
satunya? Tantangan. Tantangan ya, tantangan tadi ya kita kadang-kadang ya untuk melaksanakan suatu kegiatan itu ya keseluruhan itu kan butuh suatu anggaran. Nah. Kadang-kadang ya kita terbatas dengan anggaran karena di pemerintah Kota Palembang sendiri bukan hanya dinas Iya benar, kebudayaan. bukan hanya kucuran dananya bukan untuk Iya, dinas kebudayaan ya Pak ya. seluruh, Iya. dinas-dinas yang ada di Kota Butuh Palembang. anggaran Jadi kita semua. berbagi. Jadi kita memilih mana dulu tahun ini apa yang harus kita sosialisasikan, ya. laksanakan. Tahun depan bagaimana. Jadi makanya kita punya program-program tersebut sehingga suatu kalau kita ini kan misalnya seperti pemerintah kan kepala daerah kan 5 tahun ya. Ya. Ada visi, ada misi. Nah, bagaimana selama visi dia ini 5 tahun ini program-program kita ini tersampaikan dengan anggaran-anggaran yang ada. Betul. Oke. Dan juga ada ini sekarang ini kita ada CSR dibantu dengan BUMN, BUMD. Nah, itu dia. Jadi kita ada kegiatan kalau memang nggak cukup anggarannya kita minta bantu dan mereka yang di Kota Palembang ya khususnya ya tidak berkeberatan gitu. Oke, baik. Biasanya bekerja sama dengan pihak mana Pak untuk terkait pihak swasta ataupun kucuran dana lain? Ya, BUMN lain. Ya ada BUMN yang ke Bekerja sama? BUMD, ya ada kita CSR, ada tim khusus ya, kita buat proposal, kita ajukan, ya yang ada di Kota Palembang ya, tidak bisa saya sebutkan, mungkin ya tahu sendiri di Kota Palembang yang besar-besar ada, yang kecil juga ada, baik dia bank ya, bank daerah maupun yang lainnya. Kalau untuk instansi misal dari dinas kebudayaan, adakah bekerja sama juga dengan dinas pariwisata ataupun Oh dinas lain Pak? iya, tetap itu. Tetap. Jadi kita ada kolaborasi itu antara satu dengan yang lain, tidak hanya dari dinas pariwisata, tapi dinas perdagangan, koperasi, karena itu suatu menyangkut suatu kegiatan yang butuh kita link kepada yang lain-lain, tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Betul. Jadi kalau ditanya tantangannya itu Kak Amal. Apa? Ujung-ujung Duit. duit. Salah satunya. Karena Masih memang kalau terbatas. banyak pun akan banyak hal yang bisa dilakukan Pak Iya, ya. betul. Begitu. Iya, tapi kita melihat yang mana yang penting dulu Midul. Ya, Betul. kita Iya, harus yang mana ada yang urgent Prioritas. Ya, Pak. prioritas yang mana itu dulu yang didahulukan. Selebihnya nanti akan diijakan aja. Iya. Diijakan dengan konsultasi Iya, begitu ya. dan- Nah, kalau kita bicara tadi untuk wisatawan lokal Pak melalui festival dan lain. Kalau untuk mancanegara Pak, Dinas Kebudayaan ini mengembangkan dan juga memperkenalkan itu seperti apa Pak? Ya kalau jadi baik dia lokal, nasional maupun mancanegara, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada positifnya adanya teknologi ini. Kita kan kalau dulu kan mau langsung secara langsung ya ikut pameran kemana-kemana, Ya. ke negara mana. Betul. Tetapi sekarang kan cukup dengan melalui teknologi itu kita udah masukkan seperti IG, website dan lain sebagainya. Jadi lebih ke pengembangan sosial media Pengembangan. begitu. Kemarin kan ada ini ada kedatangan dari YouTuber yaitu Lost Boy. Lost Oh Boy, iya, benar. saya lihat. Iya, Yang iya, ada iya. pengalungan ini. Iya, Pak, ya. benar. Iya. Jadi itu salah satu untuk mempromosikan dan itu yang dari Spanyol dan Amerika karena saya juga terlibat waktu itu mewakili Dinas Kebudayaan dan ini akan dilihat bukan hanya se-Indonesia tapi seluruh dunia. Benar. Iya, betul. Itulah menjadi langkah Lihat, awal Iya, bisa langkah menjadi Ada awal. langkah awal. pemberian ininya juga ya Pak. Tanja, Tanja, iya iya, mereka kan? dipasangi Tanja tanja. juga. Betul, Benar, betul. Buat benar. pempek ke UMKM dan lain Dan juga semoga ini ada langkah awal pemirsa untuk kebudayaan Kota Palembang lebih dikenal lagi di Betul. mancanegara ya Midun ya. Betul. Baik, Kita tahan dulu Pak tahan sebentar. dulu, Pak. Kita masih iklan akan lagi. ngobrol lagi dari satu segmen lagi terkait dengan kearifan lokal dan juga budaya Kota Palembang. Pemirsa jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Halo Palembang. Masih di Halo Palembang pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama Cik Amal dan juga Cik Midun dan juga masih Betul. bersama narasumber kita Bapak Mail dari Ya. Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Nah, masih ada pertanyaan Midun yang Banyak ingin ditanya? sekali sebetulnya. Masih banyak ya. Kalau disampaikan Caknya bakal sebelum zuhur Pak ini Pak. Yo. Aja nak pegawai lagi Aja. ya. Baju ini baik, Ditelepon tahap lagi. Iya. Ditelepon Pak Kadis ya dari Belanda nih. Apa Midun yang ingin Ya, ditanyakan? kalau kita bicara tentang kebudayaan Pak tadi juga kita sudah ngobrol di belakang layar Kak Amal ini terkait dengan budaya-budaya Palembang
cak makan Pak, ini juga salah satu bentuk kebudayaan begitu, betul ya Pak ya? Betul, betul. Ada cara makan tersendiri Pak di Jadi Kota Palembang. betul di Palembang ini kan ada cara makannya, ya ini budayanya. Jadi ada 3 dia kita yang terkenal yaitu ngidang, Ya. bulu sebatang dengan ini apa satu lagi ada 3 dia kan bulu sebatang dengan kambangan. Ya. Nah, ini beda-beda ini dan beda-beda juga cara penggunaannya. Kalau ngidang itu untuk makan siang ya Oh, atau ada makan jam-jamnya malam ya, bisa. Pak, diatur Iya. juga, oke. Kalau bulu sebatang itu makan pagi. Nah, ya jam 10. Kalau apa kambangan itu ini sudah langka ini ya. Kalau kambangan itu kan biasanya dipakai kalau dulu, kalau zaman saya masih muda, pernikahan dulu masih memakai itu untuk acara kalau kita itu perayaan waktu resepsi ya, ada perayaan, ada di tengahnya ada cewek gadis-gadis. Nah, jadi kita ngidang. Nah, ngidang ini sudah langka juga karena apa? Ya karena pertama kalau ngidang kita kan butuh tempat yang luas. Iya. Ya, kalau dulu kan rumah-rumah wong Palembang ini kalau kita kata ke besar-besarnya dia. Kalau bahasa Palembangnya dari depan ke bumi bawa nasi basi Basi, gitu, iya. besar. Jadi Kalau sekarang bisa minimalis, kalau mak ini kan karena Sesuai juga dengan- keterbatasan rumah kan kecil-kecil Ya. ya. Nah, tidak bisa lagi itu makanya ngidang. pakai tidak bisa lagi ngidang tapi masih ada. Masih ada. Masih yang Masih beberapa, makainya daerah-daerah Tanggo Buntung, Kertapati, daerah Ulu, iya, masih beberapa banyak itu, Ulu. Pak, dipakai, Masih Pak. dia, Iya, masih ada rumah. Masih galaknya nggak Medan? Masih. galaknya. Itu ada ngidang. Nah, dalam ngidang ini ada proses ngobeng. Nah, ngobeng itu ngobeng itu apa? cara apa? Biar masyarakat Palembang yang Iya. milenial ya tahu ngobeng itu proses dari tempat makan, dari tempat memasak ke tempat ngidang ini. Nah, ini filosofinya yaitu suatu kegotong royongan, kebersamaan. Kalau ngidang kan, kalau makan ngidang itu kan lami, wong lapan kan itu. Iya. Nah, saling berbagi, cak itu. Karena Ya. memang sudah jarang kita jenguk juga Yo, Pak. Benar. sekarang Termasuk udah gotong royong di jarang, RT ya. RW juga sudah jarang Iya. sekarang. Iya. Ya, ya. Itu Jadi sudah memang kemarin dikembangkan juga sama Bapak Wali Kota kita ada Iya. gotong royong lagi ya Oh Pak iya, ya. makanya Iya. program wali kota kita Pak Harno Joyo yang tidak lama lagi mungkin ya karena memang Masa ada jabatannya, keterbatasan iya. jabatannya habis antara bulan 9 Iya, 10 September, ya dia menginikan programnya yaitu gotong royong yang ya dibantu oleh Ibu Wakil Ibu Fitriyanti Pindal Ya. ya sekdanya Pak Ratu Dewa. Pak Ratu Dewa dan juga seluruh staf pegawai pemerintah Kota Palembang dan juga sekarang masih dan juga masyarakat tentunya. Benar. Karena yang gotong royong itu tidak hanya di dinas tetapi ke masyarakat. Iya. Masyarakat alhamdulillah mensupport Responsif juga ya Pak ya. Iya. Responsif, Berarti iya. gotong royong itu juga masih Iya. ada Masih, iya, walaupun iya, juga masih tetap Benar. kita tiap walaupun minggu. masih di beberapa titik yang dijalankan Pak. Iya, ya. Benar. betul, Baik. betul. Kalau kita bicara tentang situs-situs sejarah Pak dan juga bangunan bersejarah yang di Kota Palembang, ini sering ada juga agenda kah untuk merawat atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah kita Pak dari Dinas Oh Kebudayaan? iya. Jadi situs-situs atau cagar budaya di Kota Palembang ini merupakan bagian jadi tanggung jawab untuk bukan memelihara ya, untuk mengurusnya yaitu di Dinas Kebudayaan. Ya. Kita ada yang ODCB istilahnya ya, diduga cagar budaya itu ada 417 Di Kota ya, Palembang, di Pak? Kota Palembang. Ada Dan ini 417. sudah terregistrasi ini, Iya. tapi belum ada yang Itu belum masih ditetapkan diduga ya, Pak, diduga Masih cagar diduga. budaya. Salah satu contoh Contohnya apa, Pak? yaitu Jembatan Ampera, Kantor Ledeng, udah tuh gedung BKB. BKB. Bukit Oh, Siguntang itu. termasuk Pak? Bukit Siguntang, Bukit Pak? Siguntang. Bukit Siguntang itu bukan Cagar budaya? karena cagar budaya itu yaitu Makamnya Pak ya? bukan cagar budaya itu ya ada makam di situ, Ya. Ya. yaitu bukan lokasinya tetapi bisa juga makam di situ kalau memang di situ ada makam yang Bersejarah secara gitu, Pak. bersejarah Oke, itu. Iya. kalau apa tadi Pak WBTB tadi Ya, gimana Pak itu? warisan budaya tak benda. benda. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi warisan budaya tak benda ini salah satu tugas kita yaitu Satmikalnya Dinas Kebudayaan untuk mengusulkan ya Ya. untuk ke
jadikan WBTB ini kita usulkan melalui Dinas Provinsi Kebudayaan Pariwisata dan Provinsi nanti ke pusat, ke Kementerian Pendidikan dan Teknologi Kebudayaan. Nah, di situ nanti ditetapkan. Kita sudah banyak yang ditetapkan di WBTB, salah satunya ini. Tanja. Nih, Tanja ini sudah menjadi WBTB nih tahun 2021. Ya, sudah itu ada Munawaro ya. Ini untuk ibu-ibu yang sudah berangkat haji biasanya pakai. Itu Munawaro. Nikah ya. Muzawaro ya itu juga namanya. dan lain-lainnya. Begitu juga dengan songket seperti yang saya pakai ini ada Palembang ini ya. Nah, Ya. bisa dilihat, pemirsa bisa dilihat Jadi sendiri. kalau laki-laki Ada pakai ini ya. slip-on. Oh ya, sorry. Laki-laki itu pakai sendal Nah, dia. bisa dilihat. Iya. Itu namanya Nah, sendal- ini bisa sendal dilihat terompang ya kalau Terompang. Nah, ini Terompang. untuk Terompang ya, Pak? laki-laki bisa pakai jadi sewet, kalau bahasa Palembang bisa juga setengah tiang dia. Kalau Jadi ada rumpa celana- ya, Pak? Rumpa. Pak, iya. kalau sendalnya sendiri sendalnya namanya apa, Pak? Terompang ya, Pak? ya? Kalau Terompa, nggak salah, Pak, ya, Terompa, terompa terompa, kita. ya, Iya. ya. Jadi ini salah satu melestarikan atau kebudayaan yang ada biar kaum milenial tahu, oh ini ya warisan budaya kita ya. Ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat Pak dari kombinasi warna dan juga motif, memang betul Pak, Palembang ini adaptasinya ke Chinese ya Pak ya? Oh iya, kolaborasinya karena Ada memang warna-warna dulu marun dan emas ya, Pak, ya? Pengaruh dari Budaya Chinese ya Pak? pedagang-pedagang lama dulu Iya, ya. boleh lah Midun Ini memperhatikan emas- Ian ya. Ini kan kalau emas ini kan ada yang lama kan, yang Iya. antik ini emas jantung. Wah, harganya ratusan juta. Iya. Karena memang ditenun sendiri Oh, ya, Pak? ditenun Sendiri, dan iya. juga berlapis Secara emas yang khusus ya, Pak, ya? Yang Benang tidak khusus ya? diproduk lagi, memang dia lapisan emas asli dia. Dan benang emas jantung itu tidak diproduk lagi. Kalau ini ya emas biasa ya. Oke. Iya. Jadi kalau dari disebut sendiri Pak, bagaimana bekerja sama dengan mungkin UMKM yang membuat dari songket-songket ini sendiri agar bisa menjadi apa ya identitas lagi lah Iya. Pak untuk Kota Palembang. Oh iya betul. Jadi kita kan di Dinas Kebudayaan sendiri kan ada museum itu. Iya. Museum Sultan Mahmud Badarudin itu khusus yaitu Museum Kota Palembang. Jadi bagi masyarakat, terutama kaum milenial, kalau mau melihat budaya Palembang ya datanglah ke museum ya untuk sejarah Kerajaan Sriwijaya, Palembang Darussalam, Kesultanan, Palembang Darussalam. era Jepang, era Belanda, sampai era Di sana sekarang. ditampilkan semua Pak? Oh Di iya museum? ada Oke. museum. Silakan datang ke museum ya Sultan Mahmud Badarudin II dan dia ya memang ada kalau masuk ada ininya ya retribusinya tapi retribusi. tidak Untuk seberapa. pemeliharaan Midun. Iya untuk pemeliharaan dan sekarang ini banyak dari pendidikan datang. Study tour begitu ya, Pak. Jadi sekolah. makanya nanti yang Palembang Gala tanggal 24 sampai 26 kita adakan di situ. museum. Iya, halaman museum itu. Oh, Jangan tidak datang kalau ini Benar. banyak kegiatan. Betul. Dan Iya. juga jangan Ada seminar dan lain sebagainya. Oh banyak acaranya Pak di sana nanti? Iya, banyak. Oke, banyak. ada seminar Iya. dan juga ada Palembang Gala tadi. Iya. Dan Iya. pastinya di pemirsa di rumah juga ataupun generasi muda ini sudah sedikit melupakan nih kunjungan ke museum. Iya. Iya, Midun, betul. iya kan? Iya. Padahal di sana banyak sekali ada history ataupun Oh, sejarah-sejarah. betul itu. Iya Pak, minimal jadi menceritakan tentang Palembang loh. Iya, dan juga ada Dari penemuan bagaimana Palembang dijadikan kota Palembang sampai sekarang. Itu sampai ada juga di sana ada Kalau kita lihat juga, kapal-kapal iya, di sana ada, ada apa namanya Kak? Cikal bakal menjadi pempek. Itu kan Nah, ada itu kita ada lihat juga semua ya, ceritanya Pak ya. Itu semua ada cerita Iya, semua itu. jadi jangan buta Jadi, akan sejarah. Kalau kaum milenial atau adik-adik, masyarakat juga yang belum tahu budaya Palembang, silakan datang ke Museum Museum. Sultan Mahmud Badarudin II. Iya. Nah, Nah, kalau terletak di BKB ya. Betul Iya. Pak. Kalau kita bicara strategi ke depannya Pak dari Dinas Kebudayaan agar memang ini makin berkembang seperti apa? Melestari, iya. Apakah ada lagi strategi yang belum disebutkan Pak? Ya, strateginya kita tadi berpacu kepada 10 pokok pikiran kebudayaan. Jadi itu dasar ya. Ya. Jadi PPKD tadi. Nah, di situ tinggal kita aplikasinya bagaimana. Yang mana yang kita harus sinikan. Tapi semuanya kita inikan. Dan ini kan
dalam pembentukan ini melibatkan akademisi, melibatkan budayawan, melibatkan sejarawan dan lain sebagainya sehingga terjadi buku yang disebut dengan ini ini dia. Nah, saya ingatkan lagi. Berkolaborasi. Ini kolaborasi semuanya bukan cuman pemerintah aja tapi masyarakat, akademisi, sejarawan dan budayawan. Judulnya adalah Pokok Pikiran Ya. Kebudayaan Daerah Kota Palembang. Ya, ini Kota Palembang. Ini dapat di mana? Nah, Pak? dapat di mana Pak? Mungkin pemirsa di rumah atau Bisa dibeli atau di Oh enggak, ini kita produk produk sendiri. untuk sendiri nanti ada di website. Ada, ya. tapi ada di website. Tapi Iya. bisa disebutkan Pak website apa? Website ya IG Ada di Dinas Dinas Kebudayaan. Oke, kalau memang pemirsa di rumah ingin mengetahui Iya, di informasi, situ ada semua ya tentang ritus, tentang budaya dan lain sebagainya. bisa Tentang di-follow. seni, ya. Oke, follow Instagram dari Dinas Kebudayaan Iya, Kota Instagram, Palembang. betul. Iya, Follow informasi Instagram terkini. ya Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Nah, itu dia. Jadi jangan kita ini walaupun muda, jangan buta akan sejarah nih. Dok. Betul. Ya, Buta tetap. akan informasi ya. tentang budaya dan juga Jadi kita filter ya, filter Iya. untuk budaya luar masuk ke Indonesia. Tapi budaya luar itu kalau aku ya atau kulo, Iya, kata iya. bahasa Palembangnya, itu kita ambil yang positifnya seperti kedisiplinan. Betul. Ya. Wah, bagus banget itu. On time gitu Mereka ya, Pak, ya? on time banget ya. Ya, tidak seperti kebanyakan yang katanya Indonesia ada karet. jadi Karet, jam karet. Berjanji Dia jam 8, OTW jam jam 10. 9. Wah, itu on time itu dia. Iya. kerjanya Itu salah ya. satunya, Salah Pak, ya. satunya budaya yang paling baik itu Benar. on time. Ya. Kita tiru itu yang bagusnya ya. Benar. Dan juga untuk Dinas Kebudayaan Kota Palembang sendiri, ini museum satu-satunya yang ada di Kota Palembang, Museum Sultan Mahmud Badarudin, atau ada museum Dinas Kota Palembang ini ada yang lain, Pak? Atau cuma satu? Kalau Palembang museum? cuma satu, yang lain ya provinsi, ada pula swasta, dan satu lagi ini ada ini gedung kesenian nanti ya, yang di TBKR itu untuk KBTR ya, Pak? KBTR itu untuk masyarakat yang seni menyalurkan dan ada tempat. Oh ya benar, itu kemarin sudah, Iya. ya Pak ya lah. Ya, sudah ya. itu. Jadi nanti Dinas Kebudayaan yang di bawah Dinas Kebudayaan Dan KBTR seniman itu yang akan menjalankannya. Nah, boleh ya benar ya itu. Pak ya, Ya, benar. ya. Baik Pak, ini terakhir mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah boleh dikasih himbauan tentang pelestarian budaya dan juga Himbauan kearifan ataupun lokal harapan juga Bapak ke Boleh, depan, boleh silakan. Bapak, silakan sampaikan. Jadi untuk masyarakat di khususnya Palembang, Sumatera Kameranya di sini, Selatan, Pak. Sumatera Selatan ya, dan Indonesia pada umumnya, kalau mau belajar tentang budaya Palembang, datanglah ke Dinas Kebudayaan, ke museum dan ikuti IG dari Dinas Kebudayaan sehingga di situ atau websitenya sehingga tahu tentang budaya-budaya Kota Palembang. Itu ya bawahnya supaya milenial, anak-anak tidak terlepas dari kebudayaan walaupun teknologi Makin canggih. global makin canggih, tapi kita tetap identitas kita karena budaya itu merupakan identitas dari masyarakat Indonesia umumnya, Palembang pada khususnya. Wah, luar biasa Baik. sekali pesan yang disampaikan oleh Bapak Mail pada pagi hari Betul. ini. Itu Terima dia kasih. tadi bincang-bincang kita. Iya, Terima kasih Pak Bapak. Mael. Iya, sama-sama. Sudah hadir dan sudah memberikan Sama-sama. informasi kepada kami semua. Semoga nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Siap. Ya, pada bincangan yang berbeda. Betul. Dan juga pemirsa sampai di sini dulu Halo Palembang untuk edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10. Cuma di PAL TV. Memang punya kita akhir kata. Aku Mang Cek Midun. Dan juga Coach Amal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Mael. Sama-sama. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah samarannya kota kesayangan kita. Palembang